kan? Benar. Apa tuh? Masih ada Sonic di sini Wah, ya. Sonic. Sonic gokil. Bismillah. Bismillah, full puasa sampai lebaran. Amin. Semangat ya yang lagi menjalankan ibadah puasa. Keren kali Sonic nih weh. Keren-keren. Ini Sonic mainnya tadi udah shift 1 kan? Iya, match pertama Match loh. pertama ya? Match pertama. Iya, iya. Mereka belum balik sampai sekarang. Kagak dicariin loh. Ya, Ya, masih ada banyak. ini ada fanbase yang Ini, lain juga nih, coba. EVOS Fans juga yang tadi lain, ada. Yang lain mana lagi? Tadi Sonic. Siapa lagi? Tadi aku lihat ada EVOS Fans. Ada Masih fans ya, ada EVOS fans juga ya. Nah, EVOS fans ada tuh. juga. Kingdom ada nggak? Ah, Kingdom, ada, Kingdom. ada. Kingdom ada tadi. Kingdom ada tadi nggak? nyapa. Kingdom, Kingdom. Absen. Kingdom ada. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Habis. Habis sudah. Nah, duduk yang rapi, sendal jangan ketuker ya. Pulungers. Nah, pulungar. Kagak ada. Nggak ada ya. Oke, tapi kita akan melihat dulu nih draft BNNPK di mana lagi-lagi Geek State mereka akan ngambil ke arah first pick-nya terlebih dahulu. Fanny, Valentina, dan Glue membuat 1-1 terlepas sehingga di first pick langsung oleh Geek State. Oke, Kadera yang akan menggunakan One. Waduh. Hero andalanku. Ada Farsha loh. Iya, di sebelah juga ada beberapa hero yang memang sangat-sangat terlepas, yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa diamankan. One. Dengan jarak yang semakin kecil nih loh, Ul. Ya, Cuman Pasiva sekarang dia punya movement ability itu loh. yap, tapi balik lagi sebenarnya kalau 1-1 ini tipikal yang momentum. Yap, Beda kayak Beda. Melissa atau Yap. Ruby. Mereka masih bisa hit gitu. benar. Untuk sekarang Farsha langsung diambil juga oleh pemain dari Big Town Alpha plus satu lagi. Fredrin kah? Fredrin masih terlepas See value in me? Yes. dan Fredrin menjadi pilihan mereka. Oke. Tidak akan ada Alice untuk kedua kalinya ya dari Bigetron Alpha. Mereka langsung prayo ke arah Fredrin. Walaupun sebenarnya nih Fredrin juga masih fleksibel. Yep. Bisa di tangan dari Super Cat, bisa di tangan dari Sorizo. Tapi high ground yang sudah dimiliki oleh Bigetron Alpha dijawab langsung dengan high ground lagi, area lagi, range lagi, yaitu Yip dari Aboy. Sementara untuk sekarang ya dengan adanya Fredrin yang kemungkinan besar akan digunakan juga oleh Super Ken. Atau Sorizo. Karena doyan banget nih. Surprise pick, apalagi Ini di iya, second pick. Iya, mereka second pick lagi ya. Iya. Kegocek lagi nih kita bisa-bisa nih. Namun untuk sekarang Jana Kitty akan mengambil apa? Lapu-lapu terlebih dahulu. Luke akan menggunakan hero tersebut. Karena sempat kemarin juga aku lihat udah ada mau ke jungle, tapi ternyata last picknya ke Link. Kaget Gitu. ya? Iya kaget, Kaget. jadinya banyak lagi fleksibel itu. Karena melihat juga nantinya Geek yang akan mengeluarkan 5 hero-nya duluan. Yep. Dan last pick dari Bigetron Alpha yang akan menentukan nantinya akan berada di mana lane atau posisi dari masing-masing hero yang sudah dipilih. Dan untuk sekarang mereka juga punya kapabilitas untuk bisa mengamankan satu marksman sebelum nantinya mereka akan masuk ke banning phase yang selanjutnya, akan ada masing-masing 2 hero lagi yang dihilangkan. Sebelum jauh dihilangkan oleh pemain-pemain dari Geek. Begitu apa kemungkinan besar bisa mengamankan, tapi ternyata tidak, mereka ngambil Kaja dulu. Kaja di game yang pertama tadi sempat di ban, tapi itu ban yang kelima. Tapi ini dia, quotes dari Moreno. Apa itu? Serem sih karena yang dari Geek-nya incer upper, sementara yang dari Alter Ego ngincer playoff. Serem, tapi gue nggak takut. Nih Popeyus mau dibuang kah kira-kira? Bisa jadi Fredrin akan menjadi junglernya, Popeyus di area XP juga masih Bisa, ada loh. Bisa banget sih. Iya kan? Ini Oke. One udah sekarang jaraknya makin kecil, udah makin sulit. Cuman masih tetap jadi pilihan loh. Hanya tinggal tergantung kita nih, cara mendekatinya gimana. Betul. Cara mendekati kan beda-beda kan. Benar. Ada yang agresif, ada yang physical touch, ada yang physical damage, magical damage, Physical beda-beda. attack. Physical. Enggak ya? Beda. Tapi emang balik lagi, mau sesulit apapun, kalau misalkan kita tahu caranya, itu bukan hal yang nggak mungkin. Benar. Let's go ya. Let's go. Let's go. Dan sekarang ada Lolita. Weh, Dipersempit lagi ya hero untuk Baloy. Valve. wow. Tutup. Oke, Ini kalau ada Popeyus tebel-tebel banget loh depannya. Serius. Popeyus. Kalau Bisa. kalau ada Popeyus diambil sama Big Town Alpha, ini tebel banget. Tapi kalau misalkan Popeyus di pick, itu ngejawab juga dong. Berarti nantinya Fredrin akan berada di area jungle. Ya. Atau nantinya dari Coach Reza Boy sendiri akan menggocek hal tersebut.
Atau mereka tidak mau memfokuskan lagi dengan tidak di ban kayak begini, mereka bisa aja nggak ngambil Pove dulu karena kan di sebelah udah ada nih lapu-lapu. Benar, dia bakal Udah ngambil santai aja dulu. gold lane-nya dulu sih. Ambil gold lane aja dulu. Brody atau Melissa. Tapi Irritel. Irritel. Saken dengan menggunakan Irritel. Hilda. Sementara sekarang Hilda Wah, Hilda deny pick juga sih sebenarnya ini. Deny pick. Apabila nanti Victor Alpha juga akan menggocek dengan mengeluarkan assassin. itu tadi kan seperti Iya, Hilda udah nongol juga. Oke. Tapi satu lagi yang akan diamankan untuk di area berarti jungle. Butuh satu lagi untuk Janna. Adalah Martis. Martis. Sementara satu hero terakhir. Apa Ul kira-kira Ul? Ya butuh XP lagi sih. XP Butuh apa jungler? menurut aku XP. Karena kalau misalkan dia mau jungler assassin lagi ini bakal sulit banget untuk match up sama Martisnya. Tapi Atau itu- kalau misalkan Lancelot tank masih oke. Tapi untuk sekarang kan di retail kita tahu kan ini adalah hero-hero yang scaling banget. Yap. Di awal Parsia, Fredrin ini akan bisa combo banget untuk kerjasamanya. Mereka butuh itu. Dan ternyata pilihannya adalah Esmeralda. Esmeralda berarti butuh untuk satu sosok frontliner lagi ya. Tapi kita akan melihat nanti akan seperti apa. Halo, ini Mama Papa Aboy ya. Abi Uminya Aboy. Aboy semangat. Aboy semangat. Menang atau Kalah. always proud of you. Ya ampun. Gak boleh kalah tapi ya Bunda ya. Terima kasih Ayah, terima kasih Bunda. Sehat-sehat terus pokoknya. Dan sekarang EPL Arena. Game yang kedua akan menjadi milik Geek atau Bigetron Alpha. Nggak ada suara. Wih. Sabar. Kita tes sekali lagi. Game kedua milik Geek atau Bigetron Alpha. Ya udah kalau begitu ini dia EPL Arena, kita let's go menuju ke Land of Dawn. Yes, dan ini akan menjadi match point untuk Bigetron Alpha yang sudah mengantongi poin pertama di game pertama tadi. Dengan adanya permainan agresif harusnya yang bisa dimaksimalkan dengan munculnya Hilda di tangan dari Baloyski. Tapi perlu diingat, Super Ken di sini menggunakan Fredrin tidak dengan Assassin. Iya. Kalau misalkan emang mau diganggu, dia malah bisa jadi putar balik karena efek tahunnya itu loh. Benar, hanya saja kan ada trigger terhadap Retribution ya. Betul. Trigger terhadap Retribution itulah yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah informasi lagi ke rekan-rekannya. Namun sekarang ada beberapa pergerakan di bagian bawah. Lapu-lapu versus Esmeralda. Dan buat kalian nih ya, MPL Dead gas terus maksimal 4 tiket diskon 20%. Enak Oke. banget. Enak banget. Karena masih ada hari esok ya. Masih ada hari terakhir tapi kita lihat gimana Bigetron mereka coba untuk press pergerakan dari Jananya sehingga belum dapetin level 4-nya. Dan Kadera yang memang cukup di-press abis-abisan. Ki yang langsung nge-babysit ke arah Sakennya. Dan selain MPL Dead, besok adalah hari terakhir di regular season. Playoff tiketnya juga udah bisa dibeli. Tapi Grand Final sold out dalam 5 menit. Waduh, Grand Final sold out dalam 5 menit. Udah nih Grand Final nih. Dan sekarang ada pertempuran di bagian bawah. Coba lihat Super Ken-nya seperti mulai terkurung. Tapi ada pergerakan di mana Moreno hadir, ada Energy Impact dan juga Curse of Rome. Malan Baloyski langsung menghilang. Janna Kitty harus mundur dengan satu Mortal Coil yang dia milikin. Dan lihat gimana Super Ken bisa nahan diri di depan. Berikan damage yang besar sehingga satu player dari Geek Slate mereka berhasil untuk dieliminasi. Meanwhile in the bottom lane kayaknya masih ada war yang terjadi. Wow, Sorizo terlalu dalam. Janna Kitty mencoba untuk maju tapi ternyata coba lihat. Sakit banget dan Janna Kitty berhasil terkena satu tetesan terakhir. Amin Parsyanya langsung menghilang pula di area tersebut. Hanya saja Super Ken masih ingin tetap berada dan bisa mendapatkan lagi karakter tersebut. Hanya saja Super Ken malah terkurung sendirian dan benar. Super Ken-nya berhasil langsung dihancurkan. Baloyski masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Masih dikejar lagi dengan week by week. Mau pergi ke arah mana malah Apoynya yang menjadi korban. Dan ini pertukaran yang mahal banget pastinya. Flicker dikeluarkan tapi di-trade dengan ada satu nyawa pertama yang terpick off dari Aboy. Tapi ini dia Talent's Prediction. 40-60
masih didominasi untuk Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat di arah top lane pressure yang besar. Saken satu level di atas Kadera. Membuat dari Kadera sendiri ini cukup sulit untuk bisa mendapatkan level yang maksimum apalagi di menit yang ketiga. 1200 network. Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mengungguli. Yap. Oke. Jana Kitty menampakkan wujudnya di area River Baloi. Coba lihat. Ngusir KYY sampai ke belakang. Tapi hati-hati bisa aja tertarik. Dan juga ada Asura Aura. Saken. Akankah dia bisa selamat? Namun ternyata untuk kali ini Decimet mau dikeluarkan. Decimetnya sudah langsung nancap ke dalam tubuh dari Saken. Yap. Walaupun sebenarnya di belakang ada follow up dari Feeder Ice Strike ya. Tapi nampaknya masih belum memberhentikan pergerakan dari Geek State untuk numbangin Saken untuk pertama kalinya di arah top lane. Dan bahkan sekarang Kadera yang sudah coba untuk langsung dirotasikan, coba untuk dibantu. Memberikan sedikit pressure balasan yang didapatkan oleh Bigetron Alpha. Tapi sejauh ini dari kedua explainer masih coba untuk saling cut terlebih dahulu. Weh, ketemu dong mereka di area tersebut. Baloiski, coba lihat super can-nya langsung terpojok. Efek tone-nya akan langsung masuk ke arah mana, tapi Baloiski-nya masih berhasil selamat. Ada Kadera yang mulai hadir, tapi semuanya langsung mundur teratur mendadak. Mereka bertemu di tersebut. Asura Aura, Decimetnya, KYY tercolok. Kayaknya mau recall tanpa sadar ternyata ada yang hadir di situ. Kadang memang suka nggak sadar. Kapanpun tuh bisa datang tanpa kita ketahui. Iya, ini benar-benar gimana ya? Gak tahu dia. Dikit lagi loh tadi, tapi Asura Auranya connect langsung disikat. Dan lenyaplah sudah, namun untuk sekarang mereka punya setup kontrol terhadap area turtle tersebut. Langsung lompat ke bagian belakang, tapi look-nya malah langsung menghilang. Sorizo lompat aja ke bagian depan, ada satu pergerakan dari Kadera. Akankah dia mau terbang? Dan benar saja Kadera udah langsung mengeluarkan crossbow tank-nya. Hanya saja sekarang pergerakannya jauh ke bagian belakang. Rekan-rekannya terkurung di bagian depan, langsung dikeroyok habis-habisan. Hildanya dikeroyok dan hilanglah sudah beberapa pemain dari Kicksled. Walaupun sebenarnya Sorizo tadi terkena crossbow of tank. Tapi dia masih bisa bertahan dan ini akan menjadi keuntungan besar. 3 player terpick off dan dapetin turtle. Bigetron Alpha unggul. Walaupun dari segi emblem kita bisa intip juga perbedaan yang dibawakan dari kedua belah roamer. Yep. Ki memaksimalkan dari cooldown reductionnya dengan adanya hybrid dragon yang dipilih. Membuat diri dia pastinya lebih sustain lagi untuk bisa menerima damage dari Baloi. Aduh Kadera, dan Kadera benar-benar menjadi pusat perhatian dari Moreno, di mana barusan Feather Ice Strike-nya connect dan menimpa habis-habisan ke arah Kadera. Yap, dan ini menjadi keuntungan besar lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Dimana satu outer turret di top udah mulai tercicil. Oke, satu terakhir masih berhasil kabur dengan adanya sprint yang memang dia pop up, dan selamat Baloi. Masuk ke dalam rerumputan, ada regen HP yang dia milikin dan itemnya in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat juga gimana dari sosok Sorizo sekarang menjadi frontliner dengan adanya Enchanted Talisman yang membuat skill demi skillnya bisa di spam terus menerus. Still like flats yang akan menuju ke arah Dominance Ice nantinya. Menjadi sosok terdepan untuk Bigetron Alpha dan ini pun menjadi satu hero signature untuk Sorizo sendiri. Yap. Dengan buff yang didapetin untuk Esmeralda akhirnya dimunculkan kembali. Namun untuk sekarang ada sebuah backupan yang terus-terusan juga dibelikan oleh Baloiski terhadap One. Coba lihat, dia mulai maju ke bagian depan. Di bagian belakang ada sandwich yang akan diciptakan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken-nya sudah mulai maju ke bagian depan. Baloiski masih belum bisa mengantarkan damage yang jauh lebih besar lagi. Malah dirinya yang kehilangan cukup banyak HP. Tapi di area atas outer turret-nya lenyaplah sudah. Yap, dan ini menjadi satu kesulitan lagi. Di mana Kadera harus mencari farmingan dari mana. Karena outer turret udah keluar walaupun ada conceal. Tadi keluar dari kajanya Ki, Yep. tapi nampaknya masih belum bisa mempick off satu target yang dituju. Bigetron Alpha lebih memilih untuk mendapatkan perfect turtle untuk Super Cat. Wah, Sorizo tuh numpang lewat, numpang lari, mau kemana? Akankah dia bisa selamat? Di mana untuk Sorizo? Ada 1, 2, 3, 4 player yang harus berada di area tersebut untuk bisa mendapatkan Sorizo sendirian. Sorizo? Tapi Sorizonya masih bisa bertahan. Wehe, crossbow tank harus dikeluarkan dan harus dicolok dengan Decimet. Tapi itu lama banget. Aboynya keculik, outer turret di arah tengah hilang. Buying time yang bener-bener mahal banget dan lama banget. Walaupun memang Sorizo berhasil untuk ditumbangkan, tapi banyak objektif yang bisa dikantongin dan result skill yang keluar dari Geeksled. Dan ini menjadi sebuah dominasi kembali loh. Ini kembali lagi dimiliki oleh Bigetron Alpha, 5.100 jarak yang sudah tercipta. Belum ada satu objektif pun yang diambil oleh Geeksled.
Outer turret lengkap, atas, tengah, bawah. Wah ini berbahaya sih. Walaupun sebenarnya Jana masih coba untuk dapetin mirroring ya yang dilakukan. Coba untuk mendapatkan kembali dari segi farmingannya. Sekarang Demon Hunter Sword udah diamankan oleh Kadera. Tapi balik lagi, momentumnya masih belum tercipta karena yang dari tadi makan damage dari Kadera adalah Sorizo. Dan di saat Sorizo itu tumbang, tapi banyak banget objektif yang bisa didapetin sama Beacon Alpha. Yep. Nih lihat, ada satu orang kayak akan langsung ditarik, ternyata tidak, masih ditahan oleh Hengki, oleh Kayeye Super Ken. Nahan bagian depan, level yang sangat jauh jaraknya, level 8 berbanding level 12. Yap, ini benar-benar gap yang terlihat sangat-sangat besar ya, celah besar. Jauh di banget. 8 menit pertama. Udah nggak ada outer turret yang berdiri. Dan bahkan lihat dari Beacon Alpha turretnya masih belum tersentuh sama sekali. Gak ada objektif yang bisa mereka kantongin. Wah, nih Federal Strike-nya udah mulai langsung dikeluarkan begitu saja. Efektornya langsung aja memberikan damage yang begitu menyakitkan. Coba lihat Moreno, wings by wing, tapi tidak. Dia landing lagi di area tersebut. Tapi tempat yang berbeda, Sorizo memancing Kadera untuk langsung maju saja. Ada satu swallow pad yang memang sudah connect, dikejar terus-terusan, sprint dikeluarkan. Hanya untuk sekarang 1-1 lebih diperkecil lagi dari jarak ultimate-nya. Dan dia nahan banget sih. Gak mau ngehempasin crossbow of tank terhadap Sorizo. Tapi lagi-lagi Geekslate gak bisa ngekontes, jadi mau coba untuk dapetin Wah, connect objektif. lagi dong dan waktunya. It's time to fly. Dan Sorizo Kadera? benar-benar menghilang, tapi Kadera Di flicker. harus merasakan akibatnya dengan Federal Strike plus flicker. Tapi ditarik lagi, satu orang berhasil langsung masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Beacon Alpha. Alboy masih bisa selamat. Dan Kayeye mau pergi ke arah mana? Di mana untuk Jana Kitty dengan satu lagi Mortal Coil mulai maju ke bagian depan. Ada Moreno di area tersebut. Moreno yang dicepat dengan Asura Aura dan ada Decimet langsung aja menghilang di area tersebut dengan satu blade abu dan juga dominan ice yang dimiliki oleh beberapa player, dimiliki oleh Geekslate dan juga Saken diketok dengan pedang segede pengeluaran dimiliki oleh Lapu-Lapu. Menghilanglah sudah dirinya di area tersebut. Yap, tapi nggak berhenti sampai situ karena lihat Baloy yang bakal coba untuk makan damage lagi. Pressure Road mulai dibuka dan bahkan Baloynya berhasil untuk ditumbangkan di tangan Begatron Alpha. Lord yang berjalan di arah top lane. Masih Lord yang belum Wey. ter-enhance, tapi sabar sedikit. Sabar ya. Sabar dulu. Nah, biasanya nih kalau kayak gini nih MVP by Om kameramen kita nih. Nah. Iyalah kan. Tunjukkan kreativitasmu. Sikat. Tunjukkan mata tajammu. Mata elang yang selalu bisa hunting. Tuh kan udah mulai ngangkat-ngangkat tuh semua itu. Nah ini lihat ya, ini jersinya kan jersey Onyx. Upper bracket you bestie. Tuh. Wait, mana tuh? Sabar tuh, minum dulu. Ini kayaknya ada sebuah troubleshooting dari Bigatron Alpha. Oke. Tapi Dari Bigatron ya teman-teman ya, ada problem yang harus segera di-fix. yap, ini Jana tuh cool banget gitu loh, kayak Bener. pendiam, Pendiam, yang kan, tenang. kayak wah tapi Pala ampe puyeng tuh, coba pala lihat aja ampe dia ada panas. ampe panas, nggak apa-apa, tetap bisa nonton aja pokoknya di sini. Iya. Bianca aku padamu. Oke, Bianca. Bianca siap. Sengaja ngelamun biar keserupan. Ini apa nih? Sengaja ngelamun biar kesurupan tuh gimana? Kenapa sih? Ya ampun kakak. Minimal skin Franco Master Chef Baloy. Oh, Franco yang ini apa? Yang ini yang pakai baju ini kan? Bacer Iya, apa? bener. Kang daging. Iya, Ciluk. Ciluk Bah. Bah. Keren, ini ada Sonic yang masih ada di sini teman-teman. Selain dari Big Troopers dan juga dari Geek Farm-nya. Sementara, aduh Citra cantik banget. Hashtag Citra love you. Hah, BTR Citra. Jangan ya. malu-malu, tunjukkan wajahmu. Hubungan seperti apa yang akan dimulai dengan sebuah ketertutupan, hei? Gimana mau bangun Nah, kepercayaan ya? iya. Wih, Heran. Ya ampun. Aduh. Aduh, nih Aduh. yakin nih nggak mau ke MPL Arena nih lihat yang seger-seger begini. Citra senyum kayak gitu rasanya cuma pengen bilang I love you udah gitu doang. Hari Dapat. ini Ramadan berkah, Iya. BTR Win gak bakal terbantah. Idih. Wih gila itu love-nya sampai 250 Sabar, juta sabar, kali. sabar. Ya ampun, ada Lintang juga di sini. Tang. Tapi nampaknya gamenya sudah kembali berlanjut. Yep. Pressure yang sekarang sudah dipegang dan dikendalikan oleh Begatron Alpha dengan adanya Lord yang berjalan di arah top lane harus dihadang sedemikian rupa dari Geekslate. Yap.
Feather Ice Strike udah keluar, coba lihat Kadera sekali kena tetes, darahnya sisa segitu loh. Dan Lordnya masih bisa ditahan. Dengan adanya lagi satu reward malfunction di area tersebut membuat beberapa pemain dari Bigton Alpha nggak bisa terlalu dalam untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Kicksled. Walaupun sebenarnya satu Lord yang belum enhance bisa dipaketkan dengan inner turret dan juga pastinya ini bakal seru banget kalau misalkan mereka spam dari stiker-stiker Yo, tim ay. MPL karena masih ada sampai 30 Juni. Bukan main sampai 30 Juni guys. Super Ken, Sorizo menjadi beberapa pala pintu tapi ternyata Looknya menjadi korban di area tersebut. Federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Jana Kitty masih bertahan di bagian depan. Ada Kadera dengan attack speed yang udah mulai mumpuni pun hadir. Tapi di tempat yang berbeda. Heavy crossbow, basic attack-nya. Apabila digabungkan ini tidak perlu menunggu dari ultimate-nya. Berbeda dengan One kan. Iya betul, itu dia. Apalagi bisa ngehit sambil jalan ya kan. In-game equipment by Dunia Games kita bisa intip dengan critical yang dipilih untuk Saken dengan Windtalker, Berserker Fury. Dan dia secure dirinya tidak hanya dari Steel Lake Plates, Wind of Nature yang nantinya akan bisa menghindarkan crossbow of tank yang terlepas kepada tubuhnya. Sehingga dari Bigton Alpha dalam keadaan yang unggul dari perbedaan atribut dan bahkan Sorizo sekarang makin berani lagi dengan Winter Trancheon. Sorizo sekarang punya Winter, dia maju, dia mancing One pun udah enak banget. One terbang ke atas, One terbang dengan crossbow of tanknya, dia gas dengan Winter. One hanyalah hero yang berterbangan tanpa arah jadinya di atas, Bu. Terbang ke sana kemari ya. Tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Tapi dari Lord yang sudah muncul kembali, Lord yang kedua dari kedua belah jungler sedang melakukan setup posisi masing-masing. Coba untuk nge-poke sedikit demi sedikit, tapi lihat Sorizo yang menjadi distraktor utama. Jana Kitty sendirian loh. Ditarik sekarang dengan satu Divine Judgment yang masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari Bigton Alpha. Oke, Kadera mundur lagi mencoba untuk menggocek dengan satu. Pergerakan tadi dari Kadera satu tetes doang loh, darahnya hilang segitu loh. Yap, dan itu kelemahan juga dari One dia nggak punya escape ability. Dengan adanya Feather Ice Strike yang punya area of effect besar. Lagi-lagi sebenarnya aku juga ngeliat Sorizo yang mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena di saat tadi dia mancing di arah mid dan ada 4 player dari Geekslate, key-nya langsung fokus Divine Judgment ke arah Jana. Yap, pokoknya siapa yang kelihatan sekarang akan menjadi korban dari Kaja. Lord akan hadir dan masuk dari atas. Benar-benar belum ada objektif, tapi coba lihat dari retailnya. Udah hampir penuh loh. Dia punya Dari Malefic item. Roar loh. Sekarang Malefic Roar dia udah punya heavy crossbow, sekalinya mana ini bukan ketancap. Wow. Meledak ini Bu. Wait, bahkan di sini dari Ki dan juga Super Ken udah secure 2 Immortal. Dia bakal Immortal. coba untuk maksa game ini selesai dengan Lord Enhance ini. Yap, mumpung One-nya juga masih belum capable untuk bisa melakukan sebuah pergerakan dengan crossbow tanknya. Namun di bagian bawah ada 1, 2, 3 hero di atas. Lordnya masuk, Kadera terfokus untuk bisa menghilangkan Lord tersebut. 2 Athena Shield langsung menjadi milik pemain dari Bigton Alpha. Tapi barusan ada konsel langsung dikeluarkan, siapa yang akan menjadi korbannya. Karena sekarang mulai maju untuk pergerakan dari Kayeye. Satu orang berhasil langsung diamankan, sementara Luke-nya coba lihat ngaca-ngaca di bagian belakang. Tapi ada satu Immortal yang mulai pecah. Super Ken-nya berhasil kabur dari tersebut dengan Immortal yang belum pecah di dalam tubuhnya. Dan baru saja wipe out pun menjadi milik dari Bigton Alpha. Dan harusnya mereka akan mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan menutup hari ini dengan skor 2-0. 2 poin tanpa balas. Bigetron Alpha berhasil untuk menghambat langkah dari Geekslate untuk melaju ke upper bracket. Bigetron Alpha dengan pick off yang dibawakan Sorizo yang menjadi sosok terdepan membuat Bigetron tidak terkalahkan di match penutupan. Ini tebel banget masalah tadi. Sorizo, Fredrin, Super Ken. Sorizo tadi pakai Esme, Super Ken pakai Fredrin. Kaja udah fix ganggu, ya kan?